Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati tabi'in lahum ihsanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu haddathil imam Mustafa Muhammad Imar wa haddati man ajazani haddati syekhina Kiai Haji Ishaq Latif min ma'adina Tabir Jombang wa khususan haddati syekhina Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari min muassis Nahdlatul Ulama wa ma'hadina Tabir Jombang nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim Idin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim. Babud dawabil fawasik. Utawi iki kubab nerangken hewan kang fasik. Ono hewan kang fasik berarti bukan manusia saja fasik. Hewan pun juga ada yang fasik. Betul ya? Orang fasik itu artinya orang yang suka merusak tatanan yang baik. Tatanan yang baik dirusak. Tatanan sudah baik itu dirusak. Oleh siapa? Oleh orang fasik. Undang-undang sudah baik, sudah sesuai, dirusak. Jadi orang fasik tukang buat kerusakan. Tapi bab ini menerangkan tentang hewan fasik. Yang fasik itu bukan hanya manusia, hewan pun yang enggak berakal juga fasik. Nanti hewan apa saja yang fasik, nanti teman ketahui. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Kecerita saking Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu karwane siapa ini? Istrinya siapa? Nabi Muhammad. Putranya siapa itu? Aisyah itu putranya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Cok niru Timur Tengah. Enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar, di sini Timur Nusantara. Aja ikut di Timur Tengah, ikut untuk Nusantara aja. Sebut gelarnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang mertuanya Rasulullah juga jadi sahabat Rasulullah. Sahabat setianya Nabi Muhammad.
Santi setianya Nabi Muhammad. Kemana-mana ikut Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad hijrah selalu bersama Sayyidina Abu Bakar. Yang tukang ketika Sayyidina Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar sedang berada di mana itu? Di Gua Thur. Yang tukang ngirim makanannya siapa itu? Sayyidah Asma. Sayyidah Asma putranya siapa? Sayyidina Abu Bakar juga. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Asma itu disebuti siapa? Julukannya Sayyidah Asma. Datun Nitaq ini. Kenapa aku harus sebut Datun Nitaq? Ingat. Lupa apa ingat? Ngomong kalau lupa ingat. Lupa. Suruh siapa lupa? Karena sabuknya, ikat pinggangnya itu disobek dijadikan dua. Satu sobekannya itu dibuat untuk mencangking makanan dan minuman itu. Satu sobeknya itu dipakai oleh Sayyidah Asma. Maka disebut Datun Nitaq ini. Datun Nitaq. Ya kan waktu gawat-gawatnya itu. Ya, waktu genting-gentingnya. Karena Muhammad dikejar oleh orang kafir. Mau dibunuh. Ya, yang tukang ngirim makanan dan minumnya itu adalah Sayyidah Asma, putra daripada Sayyidina Abu Bakar. Ya, kan satu yang dibuat ikat pinggangnya, satu sobeknya itu dibuat untuk mencangking naleni makanan dan minuman itu. Terus an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ngucap sapa Kanjeng Nabi faham sun utawi ewan limu awasiku pirang-pirang hewan kang fasik kang suka rusak. Iku yuktanlah kono din pateni sopo fawasik atau homsud bil harami ing dalam tanah haram. Kalau kan hewan-hewan yang ada tanah kan tidak boleh dibunuh ya. Tetapi yang fasik boleh dibunuh. Yang suka merusak tatanan yang baik. Contohnya rupani al-fa'ratu tikus. Jadi tikus dibunuh gak apa-apa, gak dosa. Karena apa? Tikus tukang merusak keadaan. Baunya iya, tainya iya, tehel api-api dibongkar, pintu digigit apa, dimakan sampai lubang semua. Itu namanya merusak tatanan. Maka boleh dibunuh itu. Boleh dibunuh, gak apa-apa. Berarti hewan yang fasik yaitu tikus. Maka tikus kalau masuk ke sini bunuh gak apa-apa semacamnya.
Di tanah haram boleh apa balik, apalagi di luar tanah haram bunuh apa-apa. Siapa yang suka bunuh tikus? Yang berani siapa itu? Akbar enggak ya? Barangkali ini ya, ini. Oh itu siapa itu? Enggak, situ lagi. Yang usah. Wahyu. Itu kamu bunuh tikus. Gak apa-apa bunuh. Tikus itu kamu rusak tanah. Jadi manusia yang fasik berarti sama dengan seperti tikus berarti ya. Seperti dan tukang merusak keadaan, merusak suasana yang indah jadi tidak indah, ya. Merusak kerukunan jadi tidak rukun gara-gara orang fasik. Jadi biar sampean tahu, orang fasik yang suka merusak keadaan, asalnya kondusif jadi tidak kondusif, asalnya rukun jadi tidak rukun, asalnya tidak saling rukun, tidak benci-bencian jadi benci gara-gara itu. Aku itu namanya orang fasik. Bagaimana kalau orang yang sholat tapi suka jadi fitnah di mana? Ya fasik, tetap fasik. Berarti sholatnya nggak diterima itu. Sebab yang nama sholat faedahnya untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Paham lah? Jadi sampean, kalau ada teman sampean satu pondok tukang merusak suasana keindahan, tukaran terus, itu pasti namanya kayak tikus, kayak tikus. Ya kan tikus kan fasik ya, hewan yang manusia kan juga hewan, tapi hewan yang fasik. Ada hewan itu kan ada dua. Kalau dalam ilmu mantik, hayawanun natik dan hayawan wairu natik. Hayawan natik yang berakal manusia. Hayawan yang tidak berakal berarti hewan. Jadi seperti sapi, kerbau dan lain sebagainya. Dan juga tikus. Tikus ini juga hewan yang fasik. Manusia yang suka bikin onar di dalam negara, onar di dalam kampung, onar dalam rumah tangga, itu juga fasik. Karena kelakuannya orang fasik kan kayak itu, suka rusak tatanan. Gak gelem akor tetangga, merasa diri yang paling benar, dan tidak mengaku kesalahannya. Ya, orang berbuat kebenaran tapi merasa paling benar, itu keliru. Orang sudah salah tapi merasa tidak salah, itu yang keliru. Itu orang fasik kayak itu. Dirinya selalu benar, diri harus paling top, orang lain dianggap kecil semua. Itu kelakuannya orang fasik, suka bikin onar. Tikus kan begitu, sama dengan tikus. Tikus. Terus wal akramu lan kolo jengking. Tahu kalau jengking? Ya saja Rozak yang tahu, Izak tahu Zak. Kalau jengking tahu Zak. Itu juga hewan fasik, membahayakan orang lain. Ya, tikus juga begitu. Kalau menggigit sampai jadi tetanus.
Wal huda apa tuh? Setelah itu apa? Wal hudaya. Bitasydid ya. Dan manulang, tahu manulang itu? Kayak apa tuh? Tahu manulang? Tahu? Wal ghurabu, lan burung gagak. Gagak. Wal ghurabu dan burung gagak. Burung gagak. Ada burung lang, ada burung gagak, itu burung yang bahaya. Lang kan juga bahaya. Makanan apa lang? Ayam. Makanan kan. Jadi ayam dihabiskan oleh burung lang itu. Burung yang galak. Walaupun manusia asalkan berupa ayam. Misalnya apa namanya itu? Iqbal bersayap berupa ayam, tetap Iqbal namanya. Dimakan sama lang itu. Kalau ayam banyak, yang menghabisi ayam banyak ya lang. Kalau gagak, burung apa itu? Burung gagak. Kayak kata orang Madura itu mungkin burung deng-deng itu mungkin. Kayak sekak, kak. Burung sekak apa namanya? Apa? Burung gagak. Ya. Itu dibunuh gak apa-apa. Dibunuh gak apa-apa. Kalau ini rehan, bukan gagak, burung gagak ini. Kayak rehan. Rehan namanya. Iya. Kalau burung gagak itu galak burungnya. Elang gagak. Galak juga. Wal kalbul ukur. Akur apa ukur? Wal kalbul akur. Dan anjing liar. Jadi galak anjingnya. Ada anjing liar. Ada anjing liar, ada anjing gagak. Kan ada anjing yang enggak liar ya? Ada. Anjing yang liar itu biasanya nemen kurang ajarnya ini. Itu berhak dibunuh. Gak apa-apa walaupun dibunuh. Karena anjing liar termasuk anjing yang fasik. Kalau anjing yang apa loh? Yang bisa katanya orang Madura itu bisa anjing pelacak ya. Itu bukan liar. Bukan anjing fasik itu. Karena bisa diambil manfaatnya kemana-mana. Misalnya satu contoh, suruh ngejar Zain, Zain misalnya ambil jajan punya bisa, nggak bisa bersembunyi Jen, nggak bisa bersembunyi kalau ada anjing pelacak. Ya. Ya mengembala anjing pelacak gak apa-apa nah. Boleh-boleh saja kalau mau untuk menjaga keamanan nggak apa-apa. Jadi ada 5 hewan yang boleh dibunuh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hewan tersebut itu adalah
hewan fasik, hewan yang suka merusak tatanan. Tatanan. Maka manusia itu jangan niru sifat-sifat kayak tikus, kayak kalajengking, ya. Jangan niru manulang, burung gagak, jangan meniru anjing liar, karakter jangan. 5 hewan ini yang suka merusak tatanan. Ya, rumah barusan disemin langsung dibongkar oleh siapa? Oleh lora tikus. Oleh lora tikus. Bahaya lora tikus itu. Terus babu karahati qatlil hira. Utawi iki kebab nerangaken makruhi membunuh kucing. Utawi iki kebab nerangaken ora disukai membunuh kucing. Jadi kucing tidak boleh dibunuh karena kucing tidak fasik, tidak fasik. Bahkan kucing ini bisa melindungi. Saya pernah melihat, pernah baca keterangan bahwa kucing itu juga bisa, salah satu hikmahnya bisa menolak sihir. Menolak sihir. Tapi apa yang suka kucing? Kalau saya suka tapi gak pasti suka. Itu masih belum bisa meniru sifat Rasulullah. Rasulullah kan senang sama kucing itu. Kucing itu harus diopeni. Sebab di antara kucing juga ada faedahnya. Bisa menjaga tikus, ya. Bisa berperang dengan tikus. Itu kucing, ya. Tikus juga takut ke kucing, ya. Sedangkan apa itu? Kucing termasuk hewan yang soleh. Sedangkan tikus adalah hewan yang fasik. Biar dibunuh oleh kucing itu. Maka tidak boleh dibunuh kucing itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Cerita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qolat, bukan qolat, qolah dawu sinten Kanjeng Nabi. Apa setelah itu? Dakhalat manjeng, dakhalat melebu sapa imra'atun wong wedok an-narah ing neraka. Oh. Orang perempuan itu masuk neraka gara-gara apa? Karena orang perempuan itu banyak orang yang jahat ke kucing banyak. Gara-gara ikannya dimakan, dipukul, bahkan dikurung, gak diberi makan, gak diberi minum, hingga kucing itu mati. Gara-gara itu orang perempuan bisa masuk neraka. Pasti itu. Kalau menyiksa kucing pasti masuk neraka. Buktinya dakhalat. Pakai fi'il ma mati. Fi'il ma mati. Dakhalat. Wis melebu sapa imra'atun wong wedok an-nara ing neraka. Mergi napa orang perempuan itu masuk neraka? Fi khirratin, sebab kucing.
sebab kucing atau krono kucing. Rabatatha kang naleni sapa imra'ah ing kucing. Falam tut'imha, maka ora aweh manganan sapa imra'ah ing kucing. Walam tada'ha, lan ora ninggal sapa imra'ah ing kucing tak kulu ale mangan sapa kucing min khosyasil ardi sangking rumputi bumi. Jadi orang perempuan itu masuk neraka gara-gara kucing. Kucing oleh perempuan itu disiksa sampai diikat, dikurung, gak diberi makan gara-gara pagi harinya itu kucing makan apa? Makan iwak yang ada di dapurnya itu. Di dapur, sehingga ikannya itu dihabisin semua oleh kucing. Ya namanya perempuan, kasih belanja pas-pasan misalnya. Pas-pasan. Ternyata ikannya itu dimakan oleh kucing. Udah nanti setelah dimakan dihabis oleh kucing, disiksa kucing. Disiksa. Gara-gara kucing disiksa gak dimakan sampai mati, dikurung, dia itu tidak bisa dibiarkan untuk makan rumput. Ini dilarang makan rumput. Walaupun rumput-rumput yang tumbuh dari apa? Dari bumi. Dilarang juga. Sehingga tidak dibiarkan bisa kemana-mana. Tidak bebas makannya. Dikurung terus sampai mati. Gara-gara menyiksa kucing, orang itu disiksa di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kucing itu termasuk salah satu hewan yang soleh. Yang soleh. Sedangkan tikus, kalau jengking, manolang, burung gagak, dan anjing apa? Anjing liar, itu kan anjing fasik. Berhak dibunuh itu. Boleh dibunuh. Tapi kucing tidak boleh dibunuh. Tapi ada yang seneng kucingnya sampai dirangkul-langkul, sampai dicium, ada itu. Ada. Masih keluarga, saya punya keluarga senang ke kucing. Dan hikmahnya kucing banyak. Di antara tadi bisa menolak ada satu kejadian di daerah Bola Manting juga, agak keliru ke timur dari sini. Ketika sholat maghrib, dia itu diparani ular apa itu? Ular apa yang saya ceritakan. Jadi kayak ular kobra itu. Ular kobra. Kucingnya itu ngelilingi orang yang penghuni rumahnya itu. Penghuni sedang sholat. Kucing itu muter-muter di posisi orang yang sholat itu. Ternyata setelah assalamualaikum, di belakangnya ada semacam berupa ular kobra.
gara-gara ada kucing, ular kobra itu gak bisa gigit. Gara-gara aku, jadi dengan adanya kucing bisa selamat. Maka kucing jangan dibunuh. Kalau bisa beri makan. Sampai seneng kucing nggak? Seneng. Iya. Ya, tapi ke pondok jangan bawa kucing. Terus babun idza waqa'a dzubabu fil ina'i. Babun utawi iku bab. Idza waqa'a ing dalem nalika tumipo apa adzubabu lalar fil ina'i ing dalem wadah. Bab ini menerangkan tentang jatuhnya sebuah lalat ke tempat minum. Ya apa caranya itu? Misalnya ada lalat masuk ke kopi misalnya. Ya apa caranya? Apa kopinya harus dibuang atau gimana? Itu nanti akan diteraskan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kecerita saking Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala dawu sinten kanjeng Nabi. Idza waqa'a nalika nyemplung jatuh bipo apa adzubabu lalar isyarabi ahadikum ing dalem enomane si salah suci sira kabeh. Bagaimana caranya nak? Yang namanya dzubab itu kan ada dua sayap. Satu sayapnya ada penawar atau obat, satu sayapnya itu penyakit. Banyak. Ya apa caranya itu? Kopi kan eman dibuang, apalagi barusan jadi, ya, jadi. Ya apa caranya? Fal yaumishu. Fal yaumishu. Fal yaumishu. Wal yaumisu, maka becik nyelup nu sapa ahad ing dzubab kalau ada makanan, ada laler masuk ke minuman, langsung celupake mesisan. Biar gak jadi penyakit. Setelah dicelupkan semua, kemudian diangkat, maka penyakit hilang, sudah ditawari oleh sayap yang satu. Tsumma yanzi'hu. Betul ya? Moko kari mengangkat sapa ahad ing dzubab, mengambil sapa ahad ing dzubab, dicelupkan kemudian diangkat atau diambil. Berarti nopo? Kalau ada lalat
masuk ke tempat minuman, disuruh mesisan dicelupkan, kemudian diangkat, ya dibuang, jangan dimakan lalatnya. Ya, dimakan lah. Disangrai daging jangan. Eman lalat sudah masuk dicelupkan, dimakan dengan nasi ocok, buang. Berkino po, fa inna fi ida janahain, karena setuhuni iku tetap salah suci suwiwi luruni dubab opo daun, bukan daun, ini isimnya indah, isim ma'ah, isimnya ini yang mu'akhor, ya. Opo daan penyakit, daan penyakit. Wal ukhra lan suwiwi kang liya, suwiwi itu apa nah? Sayang. Opo sifaan odok tomboni penawar, berarti penawarnya itu yang kiri membawa penyakit, yang kanan membawa obat. Makanya celupkan semua. Misalnya ada lalat masuk ke tempat minumnya sampean, entah minuman apa, entah kopi, entah salahnya. Lalu ada lalat masuk. Jadi sisa sampean langsung celupkan sekalian. Setelah celupkan, buang. Summa liyanzi, kemudian buang. Jangan dimakan, buang. Airnya gak apa-apa minum, karena sudah tawarin. Gak ada apa, gak ada penyakitnya sudah. Itu menurut perintah Rasul. Maka kita harus mengikuti aja, itu Rasul aja. Ikuti Rasul. Kita ini kan target kita bagaimana supaya kita diakoni hamba Allah gimana. Supaya diridhoi Allah Ta'ala gimana. Maka caranya kita mengikuti lalampan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang sudah disayang oleh Allah, dimanja oleh Allah. Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling top. Saking topnya menjadi hambanya Allah, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi uswah seluruh manusia, baik dunia nanti atau di akhirat, menjadi uswah. Menjadi uswah Nabi Muhammad. Makanya kita ini harus mengikuti Nabi Muhammad, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Selamat, pasti dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunci keselamatan kita, kunci kita itu bisa mati husnul khatimah, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Kuncinya kita hidup mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jamin selamat, keluarganya selamat, istrinya selamat, anaknya selamat, bibinya selamat, dan sebagainya. Asalkan kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kasih Allah. Kalau sudah jadi kasih Allah, hidup di mana-mana aman, ya. Aman. Ya, kalau melanggar Rasulullah,
Siapa yang menggalak Rasulullah, siapa yang tidak mau ke sunnah Rasul, yang tidak mau sunnah Rasul adalah orang 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 kafir. Itu yang tidak mau. Semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Tanda kutip adalah siapa? Munafik, kafir. Yang tidak mau. Pun. Jadi tata kromo nih. Sampian ada minuman, ada kopi, kemudian lalat itu masuk ke dalam. Celup notisan ya, kemudian dibuang. Setelah dicelupkan, dibuang. Itu sudah tawar. Kalau tidak dicelupkan, hanya yang ditinggal oleh lalat itu penyakit. Kalau dicelupkan, sak penawarnya. Jadi walaupun ini ada penyakit, gara-gara ada penawarnya, bisa apa? Bisa lolos kita dari penyakit itu. Karena sudah ada penawarnya. Terus, babu izalati kabiratin. Babu izalatin kabiratin. Babu izalati kabiratin utawi iki bab nerangaken ngilangaken dosa gede. Dosa gede. Babu izalati kabiratin utawi iki bab ngilangaken dosa gede. Artinya dosa besarnya itu hilang. Gara-gara apa? Bifat disakil ma'ih. Sebab nurahaken. Sebab turahani banyu inuman. Atau sebab memberi air minum. Bifatri sakil ma'i sebab memberi air minum. Wa anhu dan kecerita saking Abu Hurairah aidon kalawan malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sinten Kanjeng Nabi ufira wis diampuni sapa limraatin tiang sapa limraatin cewek sapa limratin mumisatin kang ahli begengge apa gengge zinaan pelacur ada sebuah cerita ini fakta ini orang perempuan itu zina zina
memang jualan daging mentah. Andai kata di sini didoli misalnya, didoli. Marot kang lewat sopo imro'ah, yang zina itu. Kalau orang zina itu kan punya dosa besar. Orang zina itu kan dosa besar kan? Orang zina itu dosa besar. Orang zina itu dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi gara-gara membeli minuman, dosanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diangkat. Orang perempuan itu nak ketemu dengan anjing. Anjing itu sampai melelet. Lidahnya itu melelet. Saking hausnya. Kemudian oleh perempuan itu langsung karena melihat itu, muzanya itu diambil, ya diambil untuk mengambil air sumur. Kemudian airnya itu dikasihkan itu. Gara-gara itu berarti sifat kasih sayang ini adalah menurut Allah sifat yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Sifat yang paling diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala mempunyai sifat Rahman Rahim. Berarti manusia ini kalau sudah mempunyai sifat kasih sayang kepada orang lain, sesama manusianya, ke makhluk juga sayang, berarti imannya orang itu sudah hebat, sudah hebat. Ya mungkin orang yang perempuan yang jadi ahli zina itu voltase kesayangan pada waktu itu naik. Karena iman yazid wa yangus. Iman itu kan bisa kurang, bisa turun. Mungkin dia itu ahli zina, setelah itu melihat anjing begitu hausnya, sehingga itu mengambil air sumur demi itu. Bukan demi dirinya, demi itu. Akhirnya diminumkan. Kami setelah itu sehat lagi. Gara-gara itu dosa besarnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus marot kang lewat sopo imro'ah bikalwin ketemu kalawan asu ala roksi rokin ing atas duri sumur. Asu itu ada di atas sumur. Yalhas kang milet-milet. Kang milet-milet sopo kalbun. Saking ngelaknya sehingga lidahnya itu milet keluar. Atau kata orang Madura itu ngulpa keluar sini. Ngulpa. Saking hausnya. Lalu kala dawu sinten Kanjeng Nabi. Kada parak yaktuluhu mati membunuh ing kalb opo al-atsyu ngelak. Kata Nabi, anjing yang ada di atas sumur itu kan mau minum, tapi gak bisa minum. Mungkin karena jeru, mungkin karena dalam.
Dikira sama anjing itu airnya itu apa? Pasang ke atas. Ternyata tidak. Jeru airnya. Sehingga nggak bisa karena nggak bisa minum. Karena ngelaknya begitu banget. Hampir mati itu. Kata Rasulullah. Kemudian fanazaat, maka melepas. Maka melepas sopo imra'ah khuffaha ing muzai imra'ah. Muzai itu kayak kaos kaki. Cuma muzai itu terdiri dari kulit. Kan dulu kalau di Mekah, ya di luar negeri ya, Timur Tengah, kalau musim panas dipakai itu. Kalau tidak pakai itu kan bengkak-bengkak, pecah-pecah. Ya. Kalau pakai moza yang terdiri dari kulit itu dingin. Dingin. Setelah orang perempuan itu melihat miletnya lidahnya siapa? Lidahnya anjing, karena saking hausnya minum nggak bisa, sudah nggak kuat dirinya anjing itu. Kemudian si perempuan karena punya hati belas kasihan, akhirnya itu muzanya itu diambil, dilepas. Kemudian muza itu fa'au takut, maka naleni sopo imro'ah ing khuffah, ditalin kelawan apa? Wa muta'alliqani, ya. Ditalin apa? Bihi Maria kalawan kudungi imro'ah. Panazaat, maka melepas sopo imro'ah lahu korono kalep minal ma'i sangking air. Melihat orang perempuan yang ahli zina itu, yang juga dan suka jualan daging mentah di pinggir jalan, sudah gak malu lagi, ya, melewat di jalan, kemudian melihat sebuah anjing itu ada di atas sumur, haus luar biasa. Saking hausnya anjing ini sehingga lidahnya melelet. Kata orang Madura, ngulpasi, dan saking haus sehingga kelihatan nggak punya tenaga. Mau minum anjing nggak bisa karena airnya terlalu dalam. Kemudian si perempuan tersebut yang al-zina, karena punya hati kasih sayang kepada anjing yang haus itu, sepatunya itu apa? Muzanya itu dilepas. Kemudian si muza itu diikat dengan kerudungnya untuk bisa ambil terus diambil dengan muza, ditaleni, kemudian diancalkan ke air itu untuk mengambil air. Setelah itu diminumkan ke anjing yang haus luar biasa itu. Setelah meminumkan fawufiro, maka din ampuni opolaha dosa-dosa gedene imro'ah. Fawufiro, maka din ampuni opolaha dosa-dosa gedene imro'ah. Bidzalika, sebab mengkono ngumbeni kalep kang haus. Gara-gara belas kasihan ke makhluk yang tidak berakal, yakni anjing. Ini anjing, apalagi manusia. Maka itu dosa besarnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa masuk surganya Allah.
Makanya kaum muslimin wal muslimat yang sudah terjadi zina, tapi ojo zina. Yang sudah terjadi zina baik laki maupun perempuan, mari kita bertobat, sholat yang waktu di samping sholat, biar dosa besar itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suka bersedekah kepada orang lain. Bersedekah ke siapa nak? Bersedekah ke mana lagi? Ke kucing, ke anjing bisa diangkat. Gara-gara belas kasihan kepada anjing yang sedang melelet karena haus. Jadi orang yang mempunyai sifat karakter belas kasihan kepada orang lain, inilah sifat yang paling top menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat belas kasihan kepada tetangga, belas kasihan kepada hewan. Jangan sampai hewan itu seperti anjing pelacak, tidak boleh dibunuh. Karena anjing pelacak itu adalah anjing yang soleh. Ya, anjing yang liar, yang merusak tatanan itu yang perlu dibunuh. Kamu kan? Karena belas kasihan inilah adalah sebuah modal kita bersama, tambah makin hari saat tambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sambian kepingin diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara syarat pertama adalah harus saling kasih sayang kepada orang lain. Paham nggih? Babu khalqi Adam wa dzurriyyati salawatullahi wa salamuhu alaihi. An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lanjut nambutan jam berapa sudah? Babu khalqi Adam wa dzurriyyati salawatullahi wa salamuhu alaihi. An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Walaqallahu Adam alaihi salatu wassalam wa tulu situna dira'an. Jadi panjangnya Nabi Allah Adam dijadikan Allah Ta'ala sepanjang 30 meter. Ini berapa meter? Itu 4 meter ini. Katamu 30 meter. Tinggi ya. Tinggi. Akhirnya hadis ini menerangkan Nabi Allah Adam 30 meter. Tingginya 30 meter. Kan setengah sto. Sasto itu apa? Berapa? 1 meter ya? Setengah meter ya? Setengah meter. Berarti ya sekitaran 30 meter. 30 lah. Kurang lebih. Tetapi kalau melihat daripada hadis ini di belakangnya, lam yazalil khalqu yanqus hatta al'an. Jadi bukan, makanya dari Nabi Adam 30 meter, setelah Nabi Adam dikurangi tingginya, terus tambah dikurangi, terus tambah dikurangi, terus Nabi terus dikurangi sampai Nabi Muhammad dikurangi, terus dikurangi lagi. Orang Arab agak tinggi, ya, orang Jawa agak tinggi, terus ke Madura banyak yang agak tinggi. Tambah endek. Hatal'an. Jadi memang awalnya kejadian Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah sejumlah berapa? Berapaan panjangnya? 30
sak dhuwur kelapa apa? Kelapa, pohon kelapa. Ya perkiraan 30 lah. 30 meteran atau 25 meteran lah. Antara 30 meter dan 25 meteran itu. Tapi tidak seperti Nabi Allah Adam. Setelah Nabi Allah Adam diciptakan tambah andek, terus tambah andek. Banyak kita tambah andek. Jadi nggak sampai semeter kadang-kadang ya. Nggak sampai semeter. Kayak jepul nggak sampai semeter ya. Nggak sampai. Jadi hadis ini menggambarkan tentang terciptanya Nabi Allah Adam, panjangnya berapa, dan umat berikutnya setelah Nabi Adam tambah tinggi apa enggak, ya tentunya tambahan dewan waidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumallalah wa sallam al-Fatihah. Rabbi fa'amwana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa alihi wal wa ala alihi qadamadin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin Allahumma unina bil ilmi wa zayyina bil ilmi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.